Kejaksaan Agung atau Kejagung hari ini Rabu 5 Oktober 2022 menerima pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Maka seluruh barang bukti dan para tersangka Ferdi Sambo CS kini menjadi milik kejaksaan. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam 2 kasus tersebut. Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo menjadi tersangka dalam 2 perkara tersebut, pembunuhan dan perintangan penyidikan. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir J yaitu Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Rijal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 junto 56 KUHP. Sedangkan 7 tersangka kasus merintangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Mereka ialah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mengatakan penting untuk memperlihatkan para tersangka kepada publik, apalagi terhadap perkara yang menarik perhatian publik. Hal tersebut demi transparansi atau menepis anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap para tersangka. Asep saat ini mempercayai kasus Sambo akan jauh dari intervensi pihak manapun. Alasannya, Asep menilai para pejabat di Kejagung saat ini adalah orang-orang yang bersih. Selanjutnya, kasus Sambo ini mendapat sorotan publik yang sangat kuat. Seandainya jaksa main-main maka habislah kepercayaan publik. Sedangkan kepercayaan publik saat ini beralih dari kepolisian ke kejaksaan. Sehingga jika ada jaksa yang berani bermain maka taruhannya akan sangat besar. Namun Asep sangat percaya dengan Kejagung sekarang ini yang memiliki reputasi sangat baik. Sehingga dirinya tidak yakin akan ada jaksa yang dalam tanda petik masuk angin dalam perkara Sambo. Dirinya yakin jaksa akan sangat mudah menangani perkara Sambo, terutama dalam perkara 340 atau pembunuhan berencana atau 338 atau pembunuhan adalah perkara yang ditangani sehari-hari. Sehingga pihak tertentu tidak perlu khawatir untuk menyediakan safe house atau tempat khusus dalam perkara Sambo. Karena menurut Asep jaksa sekarang jago-jago. Begitu pula untuk para hakim tidak perlu safe house. Nanti malah dikira para penegak hukum itu sedang camping. Sedangkan kapan pelimpahan perkara ke pengadilan, Asep mengatakan dalam KUHP memerintahkan segera. Ketika berkas lengkap maka jaksa segera mengajukan sidang kepada pengadilan. Dirinya memperkirakan antara 2 hingga 3 minggu perkara Sambo akan naik ke persidangan. Saat berkas dakwaan masuk ke pengadilan, jaksa masih diperkenankan untuk merevisi dalam waktu seminggu. Dirinya juga yakin saat ini pihak pengadilan juga sedang persiapan untuk menunjuk majelis hakim perkara Sambo. Dirinya memang berharap seperti itu, jadi perkara datang langsung disergap hakim. Sehingga kasus ini terjadi percepatan agar memenuhi unsur peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Bahkan mudah-mudahan tidak sampai 3 minggu sudah dimulai sidang perkara perdananya. Apalagi di pihak Ferdi Sambo ada tambahan pengacara yang mengaku akan objektif dan faktual. Asep mengatakan sidang juga akan tergantung oleh kejujuran pihak Ferdi Sambo. Apabila jujur maka persidangan berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi jika nanti tetap ada rekayasa, mangkir, berkilah, dan berkelit maka reputasi penasihat hukum akan dipertaruhkan di meja sidang. Jangan sampai pihak penasihat hukum mengingkari ekspektasi publik terhadap rasa keadilan. Apalagi hukuman untuk Ferdi Sambo ada 3 pilihan,
yaitu hukuman mati, seumur hidup, atau penjara. Asep meyakini siapapun dan berapapun jumlah pengacaranya tidak akan sanggup untuk membebaskan kliennya dalam perkara Sambo ini. Apalagi sudah ada ungkapan Ferdy Sambo menyesali perbuatannya. Di situ jelas ada perbuatan tersebut. Tetapi apabila berbelit, berkilah dan berbohong atau rekayasa dilakukan kembali, maka akibatnya akan fatal. Hakim pasti akan kesal. Memandang perilaku berbelit-belit dalam sidang dapat menjadikan perkara yang memberatkan. Kalau kuasa hukum meminta keringanan, hukuman adalah sesuatu yang wajar. Dirinya berharap akan ada fakta-fakta dalam persidangan yang selama ini belum terungkap di media, sehingga sidang Ferdy Sambo akan semakin menarik perhatian publik. Asep berharap semuanya jujur dalam persidangan, termasuk rasa penasaran publik tentang motif pembunuhan Brigadir J. Dia berharap akan terbuka seterang-terangnya dalam persidangan. Jika jujur, Asep yakin publik akan terpuaskan. Apalagi jika putusan pengadilan nanti sesuai dengan perbuatan tersangka. Sebaliknya, jika nanti pihak terdakwa berkelit dan berkilah, maka jangan harap publik akan terpuaskan. Menurut Asep, kasus Sambo sangat menarik perhatian publik sehingga akan banyak awak media yang akan meliput. Sehingga dirinya berharap pihak pengadilan mempersiapkan ruang persidangan yang luas. Menurutnya, jika sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang pas karena ukuran ruang sidangnya kecil. Maka perlu alternatif tempat lain untuk sidang Ferdy Sambo yang berukuran besar. Dirinya berharap gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan dapat dipakai untuk ruang sidang Sambo CS. Ruang tersebut juga pernah untuk menyidangkan perkara Ahok dalam kasus penistaan agama. Selain itu, Pengadilan Jakarta Selatan juga banyak menangani perkara. Seandainya PN Jakarta Selatan kekurangan hakim, menurut Asep sah-sah saja mendatangkan hakim-hakim unggulan dari pengadilan lain. Saat ini masyarakat sangat berharap penegak hukum yang jujur, pintar, dan berani dalam kasus Sambo. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Hukum Kejagung Fadil Jumhana mengatakan pihaknya tidak memerlukan safe house atau tempat jaksa dalam penanganan kasus Sambo supaya tidak diintervensi. Sebab menurutnya kejaksaan memiliki sistem untuk melakukan itu. Kejagung menjamin integritas para kejaksa serta profesionalisme. Dirinya meyakini tidak ada intervensi. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang saat ini. Fadil memastikan saat ini Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Pihaknya harus menjaga netralitas dalam proses penanganan perkara. Sedangkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengawasinya, termasuk pula media. Saat ini sudah tidak ada yang bisa ditutupi di dunia digital saat ini. Jadi Fadil meminta media turut mengawasi dan mengawal supaya perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya, serta akan mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya. Fadil mengaku sebagai penegak hukum dirinya selalu berpegang teguh dalam proses memberikan keadilan, harus berpegang teguh dan mengacu pada alat bukti, tindak dengan asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dirinya berpesan kepada jaksa janganlah pikiran mereka terganggu oleh hal-hal di luar hukum. Jaksa adalah penegak hukum. Selanjutnya tentang Baradae yang mendapat perlindungan LPSK, Fadil mengaku sudah menyampaikannya berkoordinasi dengan LPSK. Kejaksaan akan memperlakukan sama dengan tersangka yang lain. Tidak ada perbedaan perlakuan. Hak LPSK untuk melindungi semaksimal mungkin Baradae sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihaknya sebagai jaksa memperlakukan Baradae sama dengan tersangka lain. Tinggal pengadilan yang melihat bagaimana Baradae selaku justice collaborator.
Pihaknya menegaskan seluruh tersangka yang menjadi terdakwa di pengadilan akan diperlakukan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan acara hukum pidana. Seluruh proses perkara Ferdy Sambo CS berjalan sesuai dengan SOP perkara yang terus dipegang teguh oleh Jampidum. Fadil memastikan penyerahan para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan hukum acara pidana. Pihaknya akan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Jaksa Penuntut Umum atau JPU sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang menahan para tersangka yang diserahkan. Tujuan penahanan adalah untuk memudahkan proses persidangan, karena Kejagung menginginkan perkara ini berjalan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penahanan juga akan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Fadil meminta awak media untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara Ferdy Sambo CS. Pihaknya berjanji akan segera mungkin melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan, karena Kejagung berharap agar perkara tersebut segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pihaknya tidak akan menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Pihaknya sudah mengoreksi dan terus menyempurnakan surat dakwaan. Harapannya agar dalam pelaksanaan di persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.